Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaa ya wasi'al karami waghfir ilahi likullil muslimina bima yatluna fil masjidil aqsa wa fil harami. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Talim kita. Talim kita hari ini kita lanjutkan amalan Nisfu Sya'ban yang jatuhnya pada malam sekarang. Menurut wali Allah, Mumarasyatu Nisfu Sya'bana Ainda wali Allah. Bab 2 kita tamatkan, mudah-mudahan Allah meridhoi. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur alhamdulillah kita sudah memasuki Nisfu Sya'ban dan kita coba nanti melalui amalan-amalannya secara singkat. Kenapa sangat penting sekali malam sekarang? Nanti kita pahami keilmuannya. Langsung ke tajuk risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan habibi hamdal mustafirin hamdan yu'asyi yu'ma'u yukafi majidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi dzurriyyatihi ajmain. Sebelum kita talim, kita kuatkan lagi dengan syahadatain, istighfar tentunya ditujukan kepada Allah. Sama-sama hadirin lurus niat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salawatumi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa marifat. Ilahi anta maksudi warid loka matlubi atini ma'abataka wa ma'rifataka. Tohara 3 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jahar nabi isbat. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniya sholihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani bi syafaat Nabi Muhammad bi idnillah. Waridullahi ya Allah, ya Allah, ya Allah. Innaka la kulli syai'in qadir takdi hajatina. Pak khususan abarwi Nur Muhammadin khususan ilaruhi Muhammad Nabi Yunaka muslimin mu'minin wa muslimin. Wabil khusus hadiri al-mahdi khalifatul radin. Wabil khusus arwahi juriyatihi. Wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ahyina 'alal Islam wa amitna 'ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika mastatawatu a'udzubika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika alayya wa abu janbi fakirli fa innahu la yakfiru junuba illa anta. Doa ini sahabat diikuti. Allahumma ya jalmani, Allahumma ya jalmani wala yaumanu wala yaumanu alaika ya jal jalali wal ikram. alaika ya dzal jalali wal ikram. Ya jat tauli Ya jatawi wal in amla ilaha illa anta wal amla la ilaha illa anta darul lazin alladzi wa jarul mustajirin wa narul mustajirin wa amanul qaifin. wa amanul qaifin. Allahumma in kunta katabta Allahumma in kunta katabta indaka fi umil kitabi indaka fi umil kitabi syakkian syakian au mahruman au mahruman au mahturudan au mahturudan au muktaron au muktaron alayya alayya bi rizqi famhu. birizki fanhu. Allahumma bi fadlika syakawati Allahumma bi fadlika syakawa wa hirmani fahirmani wa tardi wa tardi wa qitori rizki wa titori rizki wa atsbitni wa azbizni indaka fi umil kitabi innaka fi umil kitabi syahidan marjuqan syahidan marjuqan mufaqfaqul muwaffaqan lil khairat lil khairat fa innaka qulta wa innaka qulta wa qaulta wa qawta wa qaulukal haqqu wa qawlukal haqqu fi kitabikal munjali fi kitabikal munjal ala nabiyyikal ala nabi mursali wa salim yamhullahumma yasha ya Allahumma yasha wa yutsbitu wa
wa yusbitu wa indahu umul kitabi wa indahu umul kitab illahi bitajali adami billahi bitajri adam fi laitan nipsu syaban billahi nifsu sabat min syari syabanil min syari syabani muqaramil lati muqaramilati yufraku fiha yuqraku fiha kullu amrin hakim kullu amri hakim wa yubron isrif wa yudron isrif wa yubron isrif anil minal balai wa yudron isrif walai ma alamu ma'alamu wa ma la alam wa wa antal alimul ghuyubi anta alimul ghuyub bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu ala sayyidina wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa salam. wa salam. Diaminkan saja. Ya Allah, ya Rabbku, wahai yang memiliki anugerah dan tiada yang memberi anugerah kepadamu, wahai yang mempunyai keagungan dan kemuliaan, wahai yang mempunyai kekuasaan dan yang memberi nikmat, tiada Rabb yang berhak disembah kecuali Engkau, tempat bernaung bagi orang-orang yang mengungsi, tempat berlindung bagi orang-orang yang memohon perlindungan, dan tempat yang aman bagi orang-orang yang ketakutan. Ya Allah, ya Rabbku, jika Engkau telah menetapkan diriku di dalam umul kitab Lauh Mahfuz yang berada di sisimu sebagai orang-orang yang celaka, terhalang, terusir, atau disempitkan rezekinya, sudilah kiranya Engkau menghapuskan. Ya Allah, ya Rabbku, berkat karuniamu, apa yang ada dalam umul kitab, yaitu perihal diriku sebagai orang yang celaka, terhalang, terusir, dan sempit rezeki, dan sudilah kiranya Engkau menetapkan di dalam umul kitab yang ada di sisimu, agar aku menjadi orang-orang yang berbahagia, mendapat rezeki yang berkah, banyak lagi beroleh kesuksesan dalam segala kebaikan, karena sesungguhnya Engkau telah berfirman di dalam kitab-Mu, dan firman-Mu adalah benar, yang diturunkan melalui lisan Nabi yang Engkau utus. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan, dan di sisinya ada umul kitab. Ya Rabbku, berkat penampilan yang maha besar dari rahmat-Mu pada malam pertengahan bulan Sya'ban yang mulia ini, diperincikanlah segala urusan yang ditetapkan dengan penuh kebijaksanaan. Sudilah kiranya Engkau menghindarkan diriku dari segala bencana yang aku ketahui dan yang tidak ku ketahui, serta yang lebih Kau ketahui dari diriku. Dan Engkau maha mengetahui segala yang gaib. Berkat rahmat-Mu, wahai yang maha penyayang di antara para penyayang, dan semoga Allah melimpahkan rahmat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga Dia melimpahkan salam sejahtera kepada mereka. Rabbi syari sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qauli. Ya Allah, ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikan simpul pengikat lisan ini, baik pentaklim maupun yang ditalimi, agar bisa memahami taklim dan perkataanku, dan Allah meridhoinya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan kodrat iradatnya juga rahmatnya kita masih bisa diberi waktu untuk datang ke tempat ini berthalabul ilmi. Hadirin yang hadir, jemaah, ikhwan ya jemaah rahimakumullah, baik yang mengaji secara talaki langsung, yang andung taklimi, juga ikhwan akhwat yang mengaji secara tidak langsung, semuanya rahimakumullah. Di pertemuan ini Al-Fakir coba melanjutkan kaji yang sebelumnya sudah kita bahas di bab pertama,
Amalan nisfu Sya'ban menurut waliullah. Kita masuki bab kedua, insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami amalan-amalannya dan bisa berguna untuk 11 bulan dalam kehidupan kita. Amma ba'du. Papi hadithi Abu Jahmi. Ini hadis Abu Yahim. Abi Jami kan Ibrahimu yajuru hajar. Kula syahrini ala buraki. Yardu gidu watan fayata makatan summa yarzi'u fayakulu fi manjilihi bisyami warru'i anak Ibrahim kan yajuru Ismailu wa umma wa alal baraki. Artinya di dalam hadis Abu Dhahan disebutkan bahwa Nabi Ibrahim mengunjungi Hajirah istrinya, Siti Hajar, setiap bulan menggunakan buruk. Jadi buruk itu bukan ke Nabi Muhammad saja, juga di Bapak Tauhid kita. Ia berangkat pagi hari ke kota Mekah dan kembali untuk tidur siang, tidur qaulullah di rumahnya di kawasan Syam, jauh. Itu menggunakan buruk. Diriwayatkan pula bahwa Nabi Ibrahim mengunjungi Ismail dan ibunya Hajar. Ibu Ismail, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, itu selalu menggunakan buruk. Ibnu Hajar al-Asqalani Batul Bari itu referensinya di kitab Fathul Bari Syahri Syahih. Ya. Jadi ini dijabarkan juga di hadis Bukhari. Ya. Arti kata buruk itu juga dipakai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kita pahami lebih dalam dulu karena pentingnya masalah malam ini terkait dengan Isra wal Mi'raj. Kendaraannya tentunya ya. Secara iktibar dulu, bentuk fisik buruk yang ditemui Rasulullah adalah berwarna putih. Ukurannya lebih besar dari keledai tetapi lebih kecil dari bighal. Bighal itu hewan persilangan kuda dan keledai ya. Ini memiliki tali kendali, disiapkan, diberikan lampu di punggungnya dan dapat berlari super cepat. Langkahnya sejauh tempat yang ia lihat. Hal ini yang Anung sampaikan dikuatkan dengan hadis sahih. Matannya sebagai berikut. Qala Rasulullah atayitu bil buraki wa huwa dabatun. Abyadi tawilun fawqal humari wa dunal baqli yada'u hafira ainda muntaha tarafahi. Artinya Rasulullah bersabda, hadis riwayat Muslim nih. Aku didatangi Jibril bersama buruk. Jibril datang langsung dengan buruk. Ia adalah hewan, dianggap hewan tunggangan yang berwarna putih. Ukurannya lebih besar dari keledai tetapi lebih kecil dari bighal. Ia menaruh kukunya di ujung tempat yang ia lihat. Hadis riwayat Muslim. Juga dikuatkan dengan hadis yang lainnya riwayat Lazar ya. Anashin anan nabiyya atyabil buraki lailatul usriya bihi muzzaman musrazan fassaba alaiha faqalallahu jabiru aba Muhammad taf'alu hadama farak abaka akramu Allah minhu qala farfad aruqan. Artinya itu diceritakan dari sahabat Anas bahwa Rasulullah didatangi Jibril bersama buruk di malam Isra Mi'raj dalam keadaan telah diberi tali kendali. Diberikan wadah, lampu, kemudian buruk enggan ditunggangi Nabi. Maka Jibril berkata, apakah kepada Nabi Muhammad engkau melakukan hal demikian?
tidak mau ditunggangi, lantas siapakah sosok yang lebih mulia di sisi Allah darinya Muhammad yang telah menungganginya? Hadis riwayat Badar. Akhirnya Buraq itu diam dia. Buraq juga dapat ditunggangi lebih dari satu orang. Ini lebih detailnya ya, karena Andung sampaikan ada sandaran hadisnya dan ada kitab yang boleh dikatakan kesahihannya, riwayatnya jelas. Hal ini terbukti dengan kisah Rasulullah yang duduk di belakang malaikat Jibril ketika menunggangi Buraq. Selain itu, ia memiliki kebiasaan Buraq ini mengangkat kedua kaki belakangnya ketika akan terbang. Jadi kalau terbang kan biasanya kaki depan, Buraq kaki belakang. Nah, ya. Serta mengangkat kedua kaki depannya ketika akan turun. Ya. Jadi kalau di atas diangkat dulu kakinya, baru turun. Hal ini ada hadisnya, sahih pula hadisnya. Jadi yang disampaikan itu jelas. Ya. Riwayat Hakim. Qala Rasulullah ataitu bil buraqi farakibat kalfa jabrilla fasyara binaida tafa'at rajullahu wa idahabatar taf'at yadahu. Rasulullah bersabda, aku didatangi Jibril bersama Buraq, maka aku menungganginya di belakang Jibril. Dan berangkatlah kami. Ketika ia Buraq hendak naik terbang, maka ia angkat kedua kakinya, kedua kaki di belakangnya. Dan ketika hendak turun ke Masjidil Aqsa, Buraq itu mengangkat kedua kakinya, kedua kaki depannya. Hadis riwayat Hakim. Ya. Jadi kita lebih detail nih permasalahannya ya. Manfaatnya ada, maksudnya ada, hikmahnya ada. Ya. Selain itu, ada seorang syekh, ulama akhirun juga, Ahmad bin Muhammad Asy-Syalabi, membuat tafsir menukil sebuah hadis dari sahabat Ibnu Abbas. Ya, perkara Buraq, mengenai bentuk fisik Buraq. Ya, jadi kita tidak menghayal, semua ada penjelasannya. Yaitu an Abdi Abbasin. Qala Rasulullah fa'aqada ibi adi. Wa akhrajani minal masjidi wa ida anabil buraqi khaduhu haq hadil insani wa dan bihi ka'adan bil bairi wa arfihi qaurfil farasi wa kawa ainihi qagawa imi ibili wa ajlafihi ka ajlafi bukhari wasdrihi ka anah yakutun hamar'u wajaruhu ka'anahu nuratun baida alaihi rahlun min rahayil janat walahu zanna hanifi faqidah ini yamruru bital barki. Artinya diceritakan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, maka Jibril mengambil tanganku serta mengeluarkanku dari masjid. Ketika itu aku melihat Buraq. Pipinya bagaikan pipi manusia Buraq itu. Ekornya bagaikan ekor unta dewasa, jambulnya bagaikan jambul kuda, kaki-kakinya bagaikan kaki unta, kuku-kukunya bagaikan kuku sapi, dadanya bagaikan batu permata yakut, punggungnya bagaikan intan putih, ia dikenakan pelana dari surga. Ia memiliki dua sayap di kedua pahanya. Ia berlari super kilat. At-Salawa'i Ahmad bin Muhammad Al-Kasyaf wal Bayan Tafsir Al-Quran Dar'iyah Turat Arab Juz 6 halaman 56. Itu referensinya. Jadi Andung sampaikan berdasarkan referensi, Andung tidak menghayal. Ya. Nah. Tempat bersejarah yang diabadikan sampai sekarang. Bagi Buraq itu ada di Masjid Aqsa. Ketika Buraq sampai di pelataran Masjid Aqsa di Yerusalem, sekarang Palestina, Rasulullah mengikat Buraq di sebelah barat dari Masjid Aqsa. Tempat bersejarah ini kemudian hari dikenal dengan tembok Buraq atau tembok ratapan.
untuk sholatnya orang Yahudi. Ya. Sebagai pengingat kita semua bahwa kisah Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang benar-benar terjadi dan nyata. Terbukti dengan jejak tempat Rasulullah mengikat buruk yang masih ada dan diabadikan tempatnya hingga sampai sekarang. Hal ini dikuatkan dengan hadis. Qala Rasulullah lama intahaina ila Baitul Maqdisi qala Jabrilu bi isba'ihi fakraha bihil hajara washada bihil burraqa. Artinya Rasulullah bersabda, ketika kami telah sampai di Baitul Maqdis, Jibril menunjuk dengan tangannya, maka terbakarlah sebuah batu dan ia mengikat buruk dengannya. Jadi dilobangi batunya dengan tangan malaikat Jibril, berlobang baru diikatkan sana. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya, jarang orang berani menyampaikannya, mungkin nggak ketemu hadisnya. Ya, nah. Di kemudian hari tembok buruk ini dipakai beribadah oleh kaum Yahudi dan dikenal dengan tembok ratapan sampai sekarang. Ya. Jadi keyakinan kaum Yahudi itu tembok ini adalah bagian terakhir dan yang tersisa dari kuil Sulaiman. Ya, kuil Sulaiman itu berupa kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam yang masih dapat digunakan untuk beribadah. Di tempat ini pula kaum Yahudi setiap tahunnya selalu merayakan hari raya matahari. Karena cahaya itu kilat. Ya, yaitu hari raya untuk memperingati penetapan matahari ketika Allah menciptakan alam semesta. Ya. Jihad Jamal haitu buraqi mujastariki muwatsak terbitan Palestina. Kitabnya namanya Markaz Baitul Maqdisi. Ya. Halaman 13. Silakan cari aja bukunya itu yang Antum sampaikan tadi. Ya. Kita bahas lebih dalam lagi sebelum kita ke inti kaji. Keistimewaan buruk di hari kiamat. Buruk adalah hewan tunggangan yang istimewa. Nanti di hari kiamat dipakai juga buruk itu. Selain digunakan tunggangan Rasulullah lagi di hari kiamat. Ketika malam Isra Mi'raj, buruk juga digunakan sebagai tunggangan Rasulullah di hari kiamat. Hal ini dikuatkan dengan hadis. Ada hadisnya, riwayat Hakim. Dong baca dulu ya hadisnya. Qala Rasulullah taba'atul anbiya'u yaumal kiamati ala dawabi liufi bil mimina min qaumihi mul muhasyari wa ya ba'ata salhala naqatihi wa abata'aha alal barki. Artinya Rasulullah bersabda, setiap nabi dibangkitkan di hari kiamat untuk mendatangi orang-orang yang beriman dari kaum mereka di padang mahsyar. Nabi Soleh dibangkitkan dalam keadaan menunggangi untanya. Dan aku dibangkitkan dalam keadaan menunggang buruk. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Hakim. Jadi beda. Nah, lebih mulia naik buruk. Kalau Nabi Soleh naik unta. Nah, karenanya kendaraan buruk bisa disebut makhluk. Merupakan makhluk nyata yang khusus diciptakan oleh Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Kita ini sebagai umat Islam hukumnya wajib mengimani adanya makhluk tersebut. Tersebab apa? Karena ini dari Allah. Kita ulang walaupun sudah dibaca sebelumnya. Al-Isra 17 ayat 1. Iqra iwan. Subhan
Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dialah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi awal surat subhanalladzi jelas kita mengimaninya taklid. Kalau ke Quran boleh taklid. Ya, kalau ke orang nggak boleh taklid. Ke hadis nggak juga boleh taklid. Kecuali sahih hadisnya. Nah, cari sahih ini susah. Ya. Perlu jadi ahlul hadis dulu. Apalagi mungkin kemari. Mungkin jauh kita dengan waktu Rasulullah. Jadi tadi ada banyak pelajaran penting yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj dan diciptakannya kendaraan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Kita nukil dari beberapa kitab supaya jelas. Ali Muhammad Salabi dalam Sirah Nabawiyah. Itu referensi juga terkait dengan malam Nisfu Sya'ban. Kitabnya Urlu Waqa'i wa Tahlil Ihdas juz 1 halaman 209. Ini menjelaskan secara kesimpulan hikmah dari peristiwa Isra wal Mi'raj tadi. Ada 4 pelajaran yang kita bisa tangkap, yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut. Pertama, wahid, Isra Mi'raj adalah kemuliaan, keistimewaan dari Allah kepada hambanya tercinta Nabi Muhammad SAW. Itu hikmahnya. Nabi ketika itu baru saja mengalami hal yang amat menyedihkan. Kita tahu di sejarah wafatnya Siti Khadijah sebagai istri tercinta yang selalu mengorbankan jiwa, tenaga, pikiran dan hartanya demi perjuangan syiar Islam Nabi besar Muhammad SAW. Dan wafatnya paman tercinta yaitu Abu Thalib yang selalu melindungi Nabi dari kekejaman kaum Quraisy. Di sini Allah ingin menguatkan hati Nabi dengan melihat secara langsung kebesaran Allah. Jadi kita sebetulnya kalau hal sedih seperti terhimpit, ada amalan bagus di sekarang. Ya. Karena salah satu hikmah secara tuntunan dari para waliullah, orang-orang mulia, termasuk Syekh Abdul Qadir dengan kitabnya Al-Gunjah, menyatakan bahwa malam ini adalah takdir antum kalau jelek itu bisa dirubah dengan satu amalan doa tadi. Sama ya? Antum kan tinggal nebeng. Nah ya, nanti niat yang mau dirubah, ya misalnya salah satunya, saya belum dapat jodoh. Nah ini perkara jodoh aja yang gampang ya. Jomblo, belum dapat kerja, ya takdirnya gitu, maka dirubah. Tapi syaratnya sampai masuk ke Ramadan. Pintu Sya'ban sekarang, nanti Sya'ban kan mulai lusa. Itu amalannya sampai Ramadan, lakukan doa ini. Itu ijazah dari cucu Nabi Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Jadi jelas ada sandaran hadisnya dari Sayyidina Ali itu. Kakek buyutnya kan. Nah di sini silakan diamalkan nanti. Tadi nggak dong lapatkan. Yang di pertama itu lapatnya umum. Misalnya umum tadi permohonan global secara perubahan menjadi, kalau ada takdir jelek menjadi baik. Tidak di bawah niat kita. Kalau di bawah niat, lafadznya berbeda. Ya. Sampai ya. Jadi salah satu prasyarat ya
untuk memasuki puasa Ramadan adalah membacanya. Yang tadi, tapi kalau ke waliullah syaratnya individu pribadi permohonan kita. Paham ya? Paham, itu perbedaannya. Nah, yang jantung herankan, hari ini kan penting karena bulan sekarang itu bulan Nabi. Kalau Rajab bulan apa? Bulan Allah. Kalau sekarang bulan Nabi. Jadi kita mempelajari menyangkok kepada Nabi. Perubahan takdir kan ada wasilah, ada tawasul, minta kepada Nabi, nanti sampai kepada Allah. Tapi di Ramadan sifatnya sudah pribadi, karena bulan itu bulan umat Muhammad. Ya, jadi kalau disebut Rajab bulannya Allah, Syaban bulannya Nabi, ya, Ramadan bulan umat Muhammad. Jadi amalannya beda. Amalannya beda. Jelas. Rajab amalannya puasa untuk Allah. Betul kan? Kalau sekarang amalannya diantaranya permohonannya dikuatkan dengan apa? Dengan apa? Dengan sholawat. Dengan sholawat karena ada bulan Nabi. Jadi barcode-nya bulan sholawat ini sekarang terakhir nih, sama ya? Besok nih mulai Syaban, paham? Nah, pas di Ramadan itu bulan kita, beda ya? Jadi setidaknya jelas. Tadi hikmah pertama Isra Mi'raj lebih cenderung tersandarkan kepada Nabi. Yang kedua, hikmah dari Isra Mi'raj berdasarkan kitab dari Sirah Nabawiyah yang dinukil dari Syekh Ali Muhammad Syalabi. Yang kedua, kewajiban menjalankan sholat 5 waktu. Nah, di sini letaknya untuk setiap muslim. Ada kitab dari Syekh Mustafa Asy-Syibai, Sirah Nabawiyah. Judulnya Durus wa Ibar. Jilid 1 halaman 54. Andung nukil di sini. Menjelaskan bahwa jika Nabi melakukan Isra Mi'raj dengan ruh dan jasadnya, ini terkait mukjizat, bukan dengan ruhnya saja. Sebuah keurusan bagi kita umat muslim di akhir zaman mempelajari Mi'raj, ya, menghadap kepada Allah 5 kali sehari. Itu pengertiannya, tapi dalam konteks kejiwaan dan ruhnya. Gitu. Itu yang disebut Mi'rajul Mukminin. Nggak mungkin dong badan antum naik ke atas. Ya, 5 kali sehari. Itu hikmah kedua. Antum wajib sehari menghadap ke Allah secara ruhani. Ya, dari pemahaman ini berarti sangat krusial kita memahami ini dengan jiwa dan hati sampai ke titik khusyuk. Insya Allah dengan sholat yang khusyuk, dengan begitu seseorang akan merasa diawasi oleh Allah. Jadi tingkatan memahami kedua ini, sholat wajib kita sampai ke tingkatan ihsan kalau kita mengikuti runut dari kajian sekarang, merasa diawasi Allah. Ya. Nah, yang ketiga, hikmah ketiga dari memahami amalan-amalan malam nisfu Sya'ban. Isra Mi'raj adalah mukjizat Nabi Muhammad. Dengan diperjalankan beliau dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Ya. Ini masuk level kedua peristiwa. Dalam sejarah itu adalah perjalanan pertama manusia di dunia menuju luar angkasa. Dan kembali lagi turun ke bumi dengan selamat. Arti kata, hikmah kedua, nggak ada yang bisa ngalahin setinggi apapun sampai kiamat sains teknologi ciptaan manusia. Sampai begitu kebesaran Allah. Hikmah
3. Tidak mungkin bisa menjangkau ilmu sampai ke langit ke-7. Duduk ya, itu hikmah ke-3. Berarti kita tidak bisa mendewakan sains, tidak bisa menuhankan sains. Sampai ya? Nah, hikmah ke-4 yang terakhir berdasarkan kitab. Dalam perjalanan Isra Mi'raj terdapat penyebutan 2 masjid. Sampai 2 masjid. Nah, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Kita hanya fokus kepada Masjidil Haram saja. Hal ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa Masjidil Aqsa bagian dari tempat suci kita juga. Karena itu wajib membela Masjidil Aqsa. Dalam konteks mendoakan kalau kita tidak mampu memberi sedekah yang teraniaya saudara-saudara kita di Palestina. Nah, itu banyak hikmahnya, khususnya di malam sekarang, di Sya'ban. Karena Sya'ban itu salah satu amalannya adalah sedekah yang langsung makbul. Arahannya yang teraniaya, termasuk saudara kita yang berada di Palestina. Itu ajaran Islam. Itu hikmah yang didapat dari kita mempelajari Isra wal Mi'raj. Nah, arti kata membela Masjidil Aqsa dan penghuninya sama saja dengan membela agama Islam. Semoga kita selalu menjadi umat yang selalu dapat mengambil hikmah dari peristiwa Isra wal Mi'raj ini, dan dapat mengamalkannya, sehingga peristiwa Isra Mi'raj dapat meningkatkan keimanan kita dan prasyarat puasa kita akan lebih sempurna. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan mengabulkannya. Kita tutup dulu di الهجرة رحلتها